Dalam pelayanan kebidanan, pemahaman obat tidak hanya soal nama obat, tetapi juga kapan digunakan, kapan dihindari, dan bagaimana memantau keamanannya. Di video ini, kita akan membahas uterotonika dan fokus khusus pada oksitosin. Uterotonika adalah kelompok obat yang digunakan untuk merangsang atau memperkuat kontraksi otot rahim. Fungsi utamanya adalah membantu uterus berkontraksi lebih efektif, sehingga proses persalinan atau pengendalian perdarahan dapat ditangani dengan lebih baik. Dalam praktik kebidanan, uterotonika dipakai untuk induksi persalinan, memperkuat HIS yang kurang adekuat, serta mendukung penanganan perdarahan postpartum. Obat ini juga digunakan pada abortus incomplete dan dalam manajemen aktif kala persalinan untuk membantu uterus cepat berkontraksi setelah bayi lahir. Secara ringkas, efeknya bekerja pada otot uterus untuk meningkatkan kontraktilitas, dan pada beberapa obat juga berkaitan dengan perubahan tonus pembuluh darah. Karena itu penggunaan uterotonika selalu dinilai berdasarkan tujuan klinis, kondisi ibu, dan risiko yang mungkin menyertai. Beberapa contoh uterotonika yang paling sering dibahas adalah oksitosin, misoprostol, dan metergin. Oksitosin dikenal luas karena perannya dalam induksi persalinan dan pengendalian perdarahan setelah persalinan. Misoprostol digunakan dalam beberapa kondisi obstetri karena efek uterotoniknya dan fleksibilitas rute pemberian. Metergin juga termasuk uterotonika, tetapi penggunaannya menuntut perhatian khusus pada kondisi vaskular dan tekanan darah ibu. Setelah mengenal contohnya, langkah berikutnya adalah memahami pada situasi klinis mana obat-obat ini tepat digunakan dan kapan harus dihindari. Salah satu indikasi utama uterotonika adalah induksi partus a term ketika persalinan perlu dimulai berdasarkan pertimbangan klinis. Uterotonika juga digunakan untuk mengontrol perdarahan dan menangani atonia uteri setelah persalinan, karena uterus yang tidak berkontraksi dengan baik dapat menyebabkan perdarahan hebat. Pada beberapa keadaan, obat ini diberikan untuk merangsang kontraksi uterus setelah operasi sesar atau operasi uterus lainnya. Indikasi lain adalah induksi abortus terapeutik, tentu dengan dasar medis yang jelas dan pengawasan tenaga kesehatan. Bila kita melihat keseluruhannya, uterotonika dipakai saat tujuan klinisnya adalah menghasilkan kontraksi uterus yang efektif dan aman. Karena setiap indikasi membawa konteks yang berbeda, penilaian ibu dan janin tetap menjadi dasar sebelum obat diberikan. Uterotonika tidak diberikan begitu saja. Kontraindikasi pertama yang perlu diingat adalah hipersensitivitas terhadap obat yang digunakan. Kehati-hatian juga diperlukan pada penyakit vaskular dan penyakit jantung berat, karena beberapa uterotonika dapat memengaruhi tonus pembuluh darah dan beban sirkulasi. Gangguan fungsi paru, hati, dan ginjal menuntut penilaian lebih ketat karena kondisi ini dapat memengaruhi respons tubuh terhadap obat dan risiko efek samping. Hipertensi berat dan eklamsia juga termasuk kondisi penting yang perlu diperhatikan, terutama pada obat yang dapat memperberat vasokonstriksi. Selain kondisi sistemik ibu, keadaan persalinan tertentu juga bisa menjadi alasan untuk menunda atau menghindari uterotonika. Artinya, sebelum memakai uterotonika, bidan atau tenaga kesehatan harus menilai obatnya, kondisi ibunya, dan apakah situasi obstetri memang mendukung penggunaan yang aman. Pada materi kebidanan, pembahasan dosis uterotonika selalu dikaitkan dengan rute pemberiannya, yaitu oral, intravena, dan intramuskular. Rute oral umumnya dipahami melalui kemudahan pemberian, tetapi onset kerjanya tidak secepat pemberian parenteral. Pada rute intravena, efek kerja muncul paling cepat sehingga sering dibahas dalam konteks kebutuhan respons klinis yang segera. Rute intramuskular juga memberikan efek yang relatif cepat dan dalam materi sering dinilai menguntungkan karena efek sampingnya dapat lebih sedikit dibanding beberapa penggunaan lain.
Yang penting, angka dosis dan pilihan rute harus selalu dibaca dalam konteks jenis obat, tujuan klinis, dan kondisi ibu. Jadi anggap bagian ini sebagai kerangka belajar untuk memahami prinsip pemberian, bukan sebagai instruksi penggunaan mandiri di luar kewenangan klinis. Dalam praktik nyata, keputusan dosis selalu mengikuti penilaian klinis, protokol setempat, dan supervisi tenaga kesehatan yang berwenang. Efek samping uterotonika bisa muncul langsung pada uterus, misalnya kontraksi yang terlalu kuat, terlalu sering, atau tidak terkoordinasi dengan baik. Pada sistem kardiovaskular, yang perlu diwaspadai adalah perubahan tekanan darah, gangguan sirkulasi, dan beban tambahan pada pasien dengan risiko vaskular. Beberapa obat juga dapat menimbulkan vasokonstriksi perifer yang berat. Pada kondisi ekstrem, hal ini berkaitan dengan risiko trombosis atau bahkan gangren. Tanda toksisitas yang perlu dikenali meliputi mual, muntah, diare, gatal, kulit terasa dingin, dan nadi yang lemah. Bila kondisi memburuk, pasien bisa tampak bingung, mengalami penurunan kesadaran, atau menunjukkan tanda keracunan yang lebih berat. Pada paparan kronik, gejalanya dapat berkembang perlahan. Karena itu, pemantauan tidak berhenti hanya setelah obat diberikan. Prinsip penanganan awal adalah mengenali gejala sejak dini, menghentikan atau mengevaluasi pemberian sesuai indikasi klinis, lalu menstabilkan pasien dan merujuk bila diperlukan. Intinya, keamanan penggunaan uterotonika sangat bergantung pada pemilihan pasien yang tepat dan pemantauan respons setelah pemberian. Sekarang kita masuk ke oksitosin, salah satu obat dan hormon yang paling penting dalam pelayanan kebidanan. Secara fisiologis, oksitosin adalah hormon peptida yang dilepaskan dari hipofisis posterior. Hormon ini berperan dalam kontraksi uterus saat persalinan dan juga membantu refleks ejeksi ASI setelah persalinan. Karena itu, ketika oksitosin dibahas sebagai obat, kita sebenarnya sedang melihat pemanfaatan efek fisiologis alami tubuh untuk tujuan klinis. Pemahaman ini penting agar kita bisa membedakan antara peran normal oksitosin dalam tubuh dan penggunaannya sebagai intervensi medis. Mekanisme utama oksitosin dimulai saat obat ini berikatan dengan reseptor oksitosik pada uterus dan memicu kontraksi rahim. Semakin responsif reseptornya, semakin kuat pula kontraksi yang dapat dihasilkan, sehingga oksitosin sangat relevan dalam induksi dan augmentasi persalinan. Oksitosin juga dapat menimbulkan konstriksi pada pembuluh darah umbilikus, yang menunjukkan bahwa efeknya tidak hanya terbatas pada otot uterus. Pada payudara, oksitosin bekerja pada sel mioepitel sehingga refleks ejeksi ASI dapat terjadi. Selain itu, ada efek yang berkaitan dengan reseptor ADH. Dalam konteks ini kita perlu mengingat kemungkinan perubahan tekanan darah diastolik dan retensi air. Itulah sebabnya pemberian oksitosin tidak hanya dilihat dari target kontraksinya, tetapi juga dari efek sistemik yang mungkin muncul. Dengan memahami mekanismenya, kita lebih mudah menilai manfaat oksitosin sekaligus mengantisipasi risikonya. Indikasi penting oksitosin adalah induksi partus a term ketika persalinan perlu dimulai atas dasar pertimbangan klinis. Oksitosin juga digunakan untuk mengontrol perdarahan dan atonia uteri setelah persalinan. Setelah operasi sesar, oksitosin dapat diberikan untuk menstimulasi kontraksi uterus bila memang diindikasikan. Di sisi lain, oksitosin harus dihindari pada kontraksi uterus hipertonik, distres janin, dan gawat janin. Kontraindikasi lain mencakup prematuritas tertentu, letak bayi tidak normal, disproporsi sefalopelvik, risiko ruptur uteri, dan obstruksi jalan lahir. Preeklamsia dan penyakit kardiovaskular juga menuntut kehati-hatian tinggi karena dapat memperbesar risiko ibu saat kontraksi dipacu. Jadi oksitosin bermanfaat saat indikasinya tepat, tetapi bisa berbahaya bila digunakan pada kondisi obstetri atau medis yang tidak sesuai.
Dalam materi, dosis oksitosin dibahas sesuai tujuan klinisnya, terutama untuk induksi persalinan dan untuk perdarahan uteri pasca partus. Untuk induksi persalinan, oksitosin umumnya diberikan melalui intravena agar kecepatan respons dapat diatur dan dipantau dengan ketat. Pada perdarahan uteri pasca partus, pemberian dapat dilakukan melalui infus sesuai kebutuhan klinis. Selain itu, oksitosin juga dapat diberikan secara intramuskular setelah lahirnya plasenta sebagai bagian dari penata laksanaan postpartum. Yang perlu diingat, penentuan angka dosis, laju pemberian, dan pemantauan respons tidak dilepaskan dari kondisi ibu dan tujuan terapinya. Karena itu, saat mempelajari oksitosin, fokus utamanya bukan sekadar menghafal dosis, tetapi memahami konteks kapan dan bagaimana obat itu digunakan dengan aman. Pada akhirnya, pemahaman tentang uterotonika dan oksitosin sangat penting agar penggunaan obat dalam pelayanan kebidanan tepat indikasi, aman, dan terpantau dengan baik. Dengan memahami fungsi, kontraindikasi, dosis, dan efek sampingnya, kita bisa mengambil keputusan klinis yang lebih tepat untuk keselamatan ibu dan bayi. Terus pelajari farmakologi kebidanan secara teliti, karena ketepatan penggunaan obat sangat menentukan kualitas asuhan. Semoga rangkuman ini membantu Anda memahami materi dengan lebih utuh dan siap menerapkannya dalam pembelajaran maupun praktik yang terawasi.